Ya. Baik, selamat siang anak didik semua. Selamat Siang, siang, Pak. Ya, Siang, Pak. ya, terima kasih. Kita akan masuk kepada pelajaran kita. Sebentar ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ya, sebaiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh anak kami yaitu Hendrik Tambunan. Silakan. Ya, doa. Baik, kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, baik ya. Cukup semangat semua anak-anak Bapak ini ya. Ya, tadi sudah kita berdoa, sepertinya kita sudah bersyukur terkait tentang kehidupan kita hari ini. Kemudian kepada ketua kelas, siapa kita yang tidak hadir hari ini? Yanto, Pak. Yanto ya. Mana dia nih? Topan tadi Pak sakit dia, Pak. Pulang dijemput mamanya. Oh iya, baiklah. Ya, Ya, tadi pagi ada, Pak. Tadi dijemput mamanya, Pak. ya. Semoga teman kita itu ya cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya, bersama-sama dengan kita di sini. Nah ya, jadi bagaimana keadaan kita semua di sini? Sehat kan? Ya, Semangat Pak. untuk Sehat, mengikuti pelajaran hari ini. Pak. Semangat, Pak. Ke lapangan kan, Pak? Lapangan, iya, Pak. Iya, kalau ke lapangan ya nanti di pertemuan berikutnya aja ya. Beberapa pertemuan. Ini hari ini kita di dalam kelas saja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nonton video ini kita, Pak. Nonton Iya. kita, Pak. Iya, Pak. Ya. Nanti kita Ada tayangkan ya. nonton-nontonnya. Iya. Sabar ya. Sabar ya anak Bapak ya. Udah ada Nah, layar-layarnya. Aku tengok. Oke. Ada layar-layar. Iya, biar lebih menarik nanti kamu lihat ya, Nak ya. Nah, jadi kegiatan kita sebelumnya ini, pelajaran kita, ada yang masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Nah, anak Bapak sekalian. Minggu lalu kita belajar tentang atletik. apa, Pak? Oh, atletik ya, Febrina ya. Iya, Pak. Itu, Pak. Jarak dekat ya, baiklah ya. Nah, sekarang materi kita hari ini yaitu tentang budaya hidup sehat, zat-zat adiktif, atau nafza. Ya. Kemudian setiap kita memahami materi ini sebaiknya kita harus semangat, serius, dan semoga nanti ini bermanfaat buat kamu dan kita semua. Ya. Nah, materi hari ini adalah bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, psikotropika. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafza, obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Yang kedua,
siswa dapat menjelaskan zat-zat adiktif nafza dan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh manusia. Yang ketiga, siswa dapat memaparkan bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif nafza, memaparkan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Kemudian memaparkan zat-zat adiktif nafza dan siswa dapat memaparkan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan. Nah, inilah tujuan kalau berdasarkan materi hari ini. Nah, sebelum kita sebagai warga negara Indonesia, patutnya kita bersyukur dan sebaiknya kita itu harus mensyukuri apa yang ada pada kita dengan cinta tanah air, ya dengan wujud kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, di sini kepada anak-anak Bapak semua nyanyikan dengan serius, semangat dan jiwanya itu membangkitkan untuk mengikuti pelajaran hari ini, ya. Ya. Mari kita dengarkan yuk. Sama-sama kita ya. Indonesia Iya, baik. Suaranya luar biasa ya anak ya. Semangatnya itu sangat membangkitkan semangat kita untuk mengikuti pelajaran hari ini ya anak ya. Ya, baiklah. Nah, sekarang kita masuk kepada di sini Bapak akan memberikan kamu kesempatan untuk membaca dari materi kita hari ini, yaitu tentang bahaya merokok, minuman keras, narkotika, dan psikotropika. Ya, silakan kamu baca buku paketmu. Ya, saya kasih beberapa menit biar kamu lebih fokus dan lebih paham apa yang nanti Bapak sampaikan kepadamu, Bapak jelaskan sehingga kamu dapat mengerti dan memudahkan kamu lebih paham. Ya, saya kasih waktu sebentar. Dibaca bukunya ya. Jangan main-main kamu situ, Andri. Baca bukumu, buka bukumu itu. Kayak main-main aja, ya. Buka anak ya. Ya, jangan nakal. Buka bukunya. Ya, Pak. Ya, baik. Tinggal Ya. buku saya, Pak. Astaga. Berarti kamu tidak susun roster kali ini. Ya, lain kali jangan tinggal ya. Mas dibuat Saya gitu kan ya. semangat mau main bola, Pak. Iya, ternyata nggak jadi main bola ya kan. Nah, ya ini yang kamu baca materinya yaitu bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, psikotropika. Ya, kamu baca itu. Ya. Nah, itu yang berikutnya
Di sini Bapak akan memberikan video pembelajaran terkait tentang materi kita hari ini, yaitu budaya hidup sehat nafza, ya, yang dirangkum daripada bahaya merokok, minuman keras, narkotika, dan psikotropika. Nah, di sini kamu nanti pada saat saya tampilkan videonya, kamu anak-anak Bapak semua mempersiapkan alat tulisnya atau catatan kecil terkait tentang apa yang sudah kamu lihat dari video ini. Kamu tulis nanti yang mana yang kamu rasa ingin kamu tanyakan, yang mana nanti ingin kamu diskusikan dengan teman atau dengan guru, bisa, silahkan, nggak apa-apa ya. Baik, kamu akan menampilkan video ini akan saya tampilkan. Kamu lihat, cermati, dan amati anak-anak. Berikut videonya. Halo semua, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Pagi yang indah merupakan waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi. Ritual yang sering kita lakukan ini sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh umat manusia di dunia. Hingga suatu hari kita lupa tidak meminum kopi. Itulah awal kehancuran hidup kita, yang berarti kita akan merasa pusing karena lupa meminum kopi. Gejala ini menunjukkan kalau kita sudah ketergantungan oleh kopi, atau bisa juga disebut Febrina, zat perhatikan adiktif. videonya Febrina ya. Jangan Zat lihat main-main adiktif ya. adalah zat-zat Biar yang kamu apabila mengerti, anak, ya. dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan atau Bagus, adiksi, pintar. serta ingin menggunakannya secara terus-menerus. Kayak Singkatnya, ini, zat kayak adiktif merupakan temanmu, zat yang si bikin Ilmi, bagus kecanduan. sekali dia matinya, ditulisnya Zat itu. adiktif dapat dikelompokkan Gitu, ya. menjadi 3 jenis, dicontoh yakni itu. narkotika, Hmm, psikotropika, itu dan zat dicontoh itu. psikoaktif lainnya. Bagus itu. Narkotika adalah obat dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, sampai ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 sangat berbahaya, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi membuat kecanduan, contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi ringan dan banyak dipakai dalam pengobatan, contohnya kodein. Jika narkotika dikonsumsi dalam jangka pendek, ia akan memberi efek nyaman, rasa nyeri berkurang, dan kantuk. Tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan peningkatan denyut jantung, halusinasi, dan gangguan kejiwaan. Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Dibagi menjadi 4 golongan sesuai potensinya yang bikin ketagihan. Golongan 1 sangat kuat dan tidak dijadikan sebagai obat. Misalnya ekstasi Ya, dan diperhatikan nih LSD. anak-anaknya, diperhatikan ya. Golongan 2 Fokus ya, fokus. berpotensi kuat. Fokus kepada Misalnya materi kita hari ini. amfetamin, metafetamin, dan ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang. Misalnya petobarbital dan flunitrozepam. Golongan 4 berpotensi ringan. Misalnya clozarepam dan nitrazepam. Pemakaian jangka pendek psikotropika dapat membuat kita melek terus, rasa senang bahkan nyaman. Di lain sisi, dosis yang tinggi menjadikan pemakainya mengalami gangguan bicara, gangguan pernapasan, koma, bahkan kematian. Zat psikoaktif lainnya, selain narkotika dan psikotropika, ada zat lain juga yang apabila dikonsumsi di luar batas kewajaran, maka akan berbahaya bagi saraf dan berdampak pada tubuh kita. Misalnya alkohol yang mengakibatkan mabuk, bahkan jangka panjangnya dapat merusak sistem saraf sampai meningkatkan risiko kanker. Rokok memiliki sekitar 4.000 senyawa yang berbahaya bagi tubuh kita, penyebab timbulnya kanker paru-paru bahkan penyakit jantung. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Iya, baik. Berikut tayangan video ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tadi Bapak sudah pesankan sama kamu anak-anak bahwasanya ketika kamu memperhatikan video, kamu itu sudah mempunyai catatan kecil
apa hal-hal yang penting yang bisa kamu angkat, kamu kutip dari tayangan video ini. Semoga nanti itu bermanfaat bagimu ya. Nah, dari tayangan video tadi ya, di sini Bapak memberikan kamu kesempatan ya, apabila ada yang ingin mau kamu tanyakan terkait tentang tayangan video tadi, dipersilakan. Yuk, silakan ditanya apa yang mau Apa, kamu Pak? tanya, Nak. Pak, Iya, tanya, Pak. Boleh, Pak. Iya, iya, kepada anak Bapak, Ketua Kelas, Hendrik, dipersilakan. Mau kutanya dulu, Pak. Apa itu, Nak? Apalah manfaat tujuan kita mempelajari ini, Pak? Nabja ini, Pak. Untuk apa ini, Pak, sama kita, Pak? Iya. Oke, bagus sekali ya. Memang kalau ketua kelas ini memang sebagai perwakilan kelas ini memang sangat bagus ini ya. Pertanyaannya pun sangat luar biasa ya. Nah, ini memang bahwasanya apa manfaat atau tujuan kita, apalagi kan kamu kan masih SD nih. Ya, bahwasanya kamu itu harus dididik dari sejak kecil biar tidak terkena yang namanya nabza atau bahan-bahan narkotika yang lainnya yang berbahaya. Jadi sejak dari kecil inilah kamu itu dikenalkan dengan bahan-bahan yang berbahaya tadi seperti minuman keras yang beralkohol, kemudian rokok, narkotika, psikotropika, itu harus kamu kenal sejak dini. Jadi nanti ketika kamu sudah besar, kamu tahu, oh ini nggak bagus untuk saya, untuk kesehatan saya, untuk keluarga saya. Itu harus kamu pahami, karena dampaknya itu ruginya banyak, untungnya nggak ada. Untungnya kalau kita mengkonsumsi nggak ada, yang ada ruginya. Rugi di satu sisi uang jajan kita habis, misalnya beli rokok, ya. Kemudian tubuh kita pun rusak, bahkan orang-orang di sekitar kita pun yang bergaul dengan kita bahkan juga ikut rusak jadinya. Misalnya kalau kamu pengen merokok, ternyata teman sebelahmu duduk atau berbicara, dia nggak ada merokok, tapi karena ada kamu yang sedang merokok, dia juga kena. Setidaknya begitu ya. Ada perokok aktif dan pasif. Itu manfaatnya ini sangat bagus, Nak. Ya, jadi harapan Bapak setelah kita belajar ini, kamu harus memang benar-benar untuk menjauh ini, ya, menjauh ini. Saya rasa kamu janganlah terpengaruh dengan teman-teman, ya. Bisa berteman bisa, tapi ya ada jaraknya tetap. Jangan dilihat kawannya yang merokok ikut merokok, jangan ya, itu nggak baik. Ya, untuk Hendri ya, itu ya manfaatnya ya, Nak, ya. Makasih, Pak ya. Ya. Kemudian silakan, ada lagi pertanyaannya anak Bapak? Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan. Oh ini Pak. Oh, apa nanti resikonya kalau seseorang itu mengkonsumsi minuman beralkohol ini terus-terusan gitu? Apa itu Pak? Oh, resikonya nanti Pak untuk dia. Iya, baik. Terima kasih ya kepada anak Bapak ya, Feli. Nah, di sini saya akan melibatkan kamu. Yo, siapa yang bisa memberikan tanggapan terkait dari pertanyaan Feli tadi? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan dari tayangan video tadi. Ayo. Ayo, saya tunjuk aja lah. Ini mana ini? Ayo kepada Febrina. Iya, Febrina, silahkan. Ya, resikonya jika mengkonsumsi minuman beralkohol bisa membuat penyakit, Pak. Iya, bagus. Siapa lagi? Ayo, ayo. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Ya, silakan. Anak Bapak, ketua kelas ya. Ayo, silakan. Iya, Pak. Kalau kita tengok kawan-kawan itu di apa itu di jalan-jalan kita orang banyak minum itu, Pak, jalannya pun dah macam apa gitu, Pak. Udah nggak normal lagi gitu, Pak. Mereng gempa bumi dirasakannya, Pak. Iya. Bagus. Ya, siapa lagi? Ayo, ini anak Bapak ini satu lagi nih kayaknya diam-diam aja nih. Ya, Ilmi ya, Ilmi. Yuk. Ayo berikan tanggapannya anak Bapak.
Iya Pak, aku Ya. tuh mau ngelihat orang kan Pak, malam-malam minggu kan Pak, orang itu minum-minum gitu Pak. Rupanya besok paginya orang itu udah tidur di paret Pak. Nggak tahu itu Pak. Astaga. Iya luar biasa memang dampaknya ini ya kan. Iya di lapangan itu kan Pak, orang itu minum-minum ada musik-musiknya juga Pak. Oh, iya. Sampai tidur besoknya kok orang itu di paret Pak, tidur Pak, nggak sadar. Iya. Teringatnya Apakah- satu. Iya. Bagus ya, makasih ya. Aku sama Henry nengok itu Pak semalam. Oh, Mm-mm. kalian sama ya kemarin ya? Pak. Iya, Pak. Iya, tapi kalian dua nggak ada ini ya. Kamu nggak ada terlibat hal-hal itu kan? Takutlah kami, Pak. Takut. Dipukulnya Takut, pula Pak. kami Iyalah. jendol kepala kami. Ya, jangan ya. Jangan ya anak Bapak ya. Tetap jalan aturannya ya. Ya, Terus Pak. saja. Teringatnya ini anak Bapak satu lagi kemana hari ini? Kemana dia ini? Nggak nampak lagi dia ya. Oke, biar aja lagi tuh ya. Oke ya. Nah, memang ya semua tanggapan anak-anak Bapak tadi sudah cukup bagus ya. Nah, terkait tentang pertanyaan tadi dari rekan-rekanmu atau kawan-kawanmu, sahabatmu, yaitu dari Feli, bahwasanya apa risiko jika kita mengkonsumsi minuman beralkohol, ya kan? Nah, yang pertama itu pasti kita seperti kata ketua kelas tadi, si Hendrik, ya kadang kita minum alkohol ini ya kan, jalan pun udah goyang-goyang ya kan, seakan-akan kita joget nggak ada musik ya kan, nah gini-gini aja badan kita tuh, nah, kan? Itu memang salah satu dampaknya kalau kita meminum alkohol ya. Kemudian apalagi kalau kita sering mengkonsumsi ini secara terus-menerus, bahkan dampaknya itu kepada tubuh kita ya, yaitu dampaknya bisa sampai terkena penyakit paru-paru ya, kepada sistem sarafnya ya, sistem saraf, kemudian penyakit kanker. Nah, ini sangat tidak dianjurkan, sangat tidak baik dikonsumsi pada manusia, apalagi memang dia lebih dominan ya minuman-minuman alkohol seperti ya kita tahu lah ya kan, seperti bir bintang itu pun ada juga alkoholnya ya, memang tidak terlalu banyak dia alkoholnya, apalagi ada yang anggur merah, Scott ya, orang tua itu minuman-minuman yang enggak bagus itu jangan dikonsumsi, apalagi kamu kan masih anak-anak nih ya, bahkan nanti apa yang kamu rasakan itu yang sudah kamu bilang tadi itu nanti sama kamu kena lagi. Nah, nanti kamu minumlah itu, kamu nongkrong-nongkrong sama kawanmu, rupanya kamu sudah tidur di paret seperti kata Ilmi tadi ya kan Ilmi. Tapi mudah-mudahan lah ya di sini nggak ada gitu ya kan, baik-baik semua ini saya lihat ini ya, baik-baik semua ini ya, itu jangan dilakukan ya. Itu dia risikonya ya Pak ya Feli ya, itu risikonya Kasih kalau kita Pak. minum alkohol ya. Nah itu dia ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, saya rasa tidak ada lagi ya, udah kira-kira pas ya. Nah, sekarang ini adalah budaya hidup sehat ya. Budaya hidup sehat merupakan suatu konsep hidup yang berfokus untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Sudah pasti ya, kalau kita ingin sehat ya pasti kita tujuannya mau sehat ya kan. Dengan cara apa? Apa yang mau kita lakukan agar tubuh kita ini tetap sehat? Yang pertama, kita harus mengubah pola kebiasaan yang kurang baik ke arah yang positif ya. Seperti kita harus memperhatikan makanan kita, kemudian minuman kita, kemudian pikiran serta perasaan, dan hal ini juga bertujuan agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga dengan baik. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kepada kamu semua, bahwasanya kita ini ingin kita itu hidupnya sehat ya, terhindar dari segala penyakit. Nah, maka dari itu kamu sebagai anak Bapak dan saya juga di sini sebagai gurumu, ya mari kita sama-sama menghindari ini ya. Menghindari ini karena ini tidak baik untuk kita ya. Sangat tidak cocok ini. Ya, untuk tubuh manusia banyak dampak-dampak yang tidak
membuat kita bahagia ini, ya. Dan tidak cuma diri kita sendiri, orang lain juga pasti akan kena. Nah, maka dari itu yang bisa mengubah ini yaitu kembali kepada dirimu sendiri, ya, kepada kamu sendiri, ya. Kamu yang membuat dirimu sehat, bukan orang lain. Nah, kalau yang kamu sehat, silakan berolahraga, lakukan hal-hal yang positif, tinggalkan yang negatif-negatif ini, minuman keras ataupun dan lain sebagainya. Ya, nak, ya. Oke. Kemudian untuk mengenal bahaya narkoba ini, ya, kita sudah disediakan, difasilitasi dengan adanya melalui informasi yaitu televisi, radio, kemudian media informasi lainnya. Kita di zaman sekarang ini kita sudah banyak mengumpulkan informasi-informasi, ya. Nggak kayak dulu kan, dulu orang tua kita itu hanya menggunakan tulis-tulisan atau hanya surat-surat atau dan lain sebagainya, masih terlampau minim, ya, media informasi yang didapat terkait tentang mengenal bahaya narkoba ini, ya. Sekarang sudah kita menggunakan teknologi, ya kan? Nah, ini dia. Kita bisa melihat informasi dari televisi, radio, media informasi lainnya. Melalui media tersebut, kita akan mengetahui tentang kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba, ya. Ini dia. Bapak mau dilanjutkan apa yang Bapak sampaikan tadi kepada kepada Feli. Ya, lanjutkan dulu membaca, Feli, untuk lebih mendalaminya. Yuk, silakan. Mengenal bahaya narkoba. Ini kan, Pak? Nah, Ya, narkoba ya, sering ya. diinformasikan melalui televisi, radio, atau media informasi lainnya. Melalui media tersebut, kita akan mengetahui tentang kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba. Untuk lebih mendalaminya, mari kita ikuti pembahasan berikut. Narkoba atau narkotik dan obat-obat terlarang adalah jenis obat-obatan yang pemakaiannya dilarang digunakan tanpa resep dari dokter. Narkoba yang dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Iya, ya. Sudah cukup jelas, ya. Memang si Feli ini pandai baca ini, karena orang tuanya pun guru ini, ya, di rumah, ya. Pandai membaca dia. Ya, itu dia. Sudah jelas bahwasanya kita untuk mengenal narkoba ini, ya, sudah banyak sumber-sumber yang kita dapatkan, ya. Itu dia, ya. Baik dari televisi, radio, media yang lainnya. Nah, baik. Adapun jenis-jenis dari narkotika, ya. Di sini Bapak sudah menampilkan gambar, ya. Yang pertama itu ada ganja, sabu, ekstasi, Riklona, alprazolam, trihex, tembakau gorila, mushroom, ya. Kebetulan Bapak di sini sudah menyediakan, ya, menyediakan yang sejenis atau yang serupa, ya, terkait tentang narkotika ini, salah satu narkotikanya, ya. Di sini Bapak sebagai contoh aja, yaitu memang ini tidak seperti yang ditampilkan, namun hanya menyerupai, ya. Ini seperti sabu, ya. Bapak sudah menyiapkan ini, ya. Ini adalah namanya Ajinomoto, ya. Itu kan Namun, yang dibuat masak sama mak juga. Hah? Apa? Itu kan yang dibuat masak sama mak itu. Iya. Iya, benar sekali kamu ketua kelas, ya, Hendri, ya. Iya. Ini memang bahan-bahan resep untuk di dapur atau makanan, ya. Memang kita terlihat dari wujud atau bentuk dari sabu-sabu itu, ya, lebih dan kurangnya seperti ini, gitu, ya. Namun nggak mungkin kita bawa sabu-sabunya kemari, kan nanti kita tangkap polisi nanti, anak, ya. Jangan, ya. Itu jangan sempat dilakukan. Nah, ini Bapak sudah sediakan biar
kamu lebih paham dan bisa kamu lebih mengerti. Oh, begini ya teksturnya, begini ya bentuknya. Contoh dari sabu-sabu itu ya. Oh, dia halus. Seperti bentuk kristal atau kecil-kecil. Nah, inilah yang bisa Bapak sediakan biar kamu lebih mengerti, lebih paham dan tahu apa itu sabu-sabu atau bagaimana bentuknya ya. Untuk yang lainnya Bapak belum ada sediakan, cuma di sini Bapak tampilkan gambar. Mungkin dengan menggunakan gambar ini pun kamu saya rasa sudah lebih paham ya nak ya, lebih paham. Nah, ini dia ya. Coba dulu dibaca dulu siapa si Febrina. Nah, inilah jenis-jenis narkotika Febrina. Ya, ini harus kamu tahu ini Febrina. Coba dulu, baca dulu Febrina. Jenis-jenis narkotika ada ganja, sabu, ekstasi, ada Riklona, alprazolam, trihex, tembakau gorila, mushroom. Iya, Apa? ya, pintar sekali. Inilah jenis-jenis dari narkotika tadi ya. Yang ini juga tidak bagus kita konsumsi. Apalagi kita konsumsi dengan komposisi yang berlebihan, tidak baik ya. Namun pernah Bapak dengar ya bahwasanya ini bisa juga dikonsumsi bagi para medis ya. Namun ini hanya takarannya sedikit ya, seperti obat penenang ya. Itu bisa sedikit ada anjurannya. Tidak seperti yang kita lihat di jalan-jalan sana dia mengkonsumsi berlebihan sehingga mengakibatkan tubuhnya itu jadi tidak bagus bahkan sampai merusak organ-organ tubuh lainnya ya. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis narkoba. Ya. Ini dibaca dulu sama siapa? Si Ilmi lah dulu, Ilmi. Ya, Ilmi, silakan baca nak. Oke Pak, aku baca ya Pak. Ya, Ya, jenis-jenis narkoba. Narkotik adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat atau otak, yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa penyakit atau nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Contoh putau, heroin, ganja, dan kokain. Oke, stop. Stop, disambung oleh si Peli. Sampai mana tadi, Pak? Nah, makanya kamu jangan main-main. Iya, Pak, tadi apa? Nyari-nyari apa? Iya, baca aja itu yang kedua itu. Psikotropika. Kamu ini jangan ulangi lagi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak. Silakan. Psikotropika adalah zat atau bahan aktif, bukan narkotik. Bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktivitas mental dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh sabu-sabu, amfetamin, ekstasi, dan obat tidur. Iya, bagus. Lanjutkan oleh Hendrik. Baik Pak, zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotik atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Contoh, nikotin, alkohol, minuman keras, dan kafein. Iya, oke, pintar semua ya. Baik. Ya, inilah dia jenis-jenis narkoba itu ya. Jadi dia tergolong terbagi-bagi ya. Nah. Ini kemudian jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenis narkoba. Dia tadi hanya garis besarnya saja, narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Sekarang narkotika dibagi lagi tadi, ini dia. Ada morfin, heroin, kokain, ganja. Untuk psikotropika ada sabu, ekstasi, ateis, dan
Terakhir, bahan adiktif yaitu alkohol, nikotin, subung, magic, mushroom, lem, dan kafein. Nah, inilah dia jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ya, seperti yang sudah dibaca kamu tadi. Nah, untuk dampaknya, dampak kita mengkonsumsi narkoba ini ya inilah. Ya. Penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh tersebut tidak baik bagi diri kita, baik itu kondisi fisik, mental, maupun kondisi sosial. Berikut pengaruh penyalahgunaan narkoba. Kondisi fisik menimbulkan gangguan pada sistem saraf, terkena HIV, serta AIDS. Pada kondisi mental, menimbulkan perilaku tidak wajar dan timbulnya perasaan depresi. Pada kondisi sosial, menyebabkan prestasi sekolah menurun, mencuri, berbohong, dan ketergantungan. Ya, ini yang sering terjadi di usia-usia yang masih terbilang remaja ke anak-anakan. Pada kondisi sosial, menyebabkan prestasi sekolahnya menurun. Ya, bahkan dia mau mencuri, berbohong, dan bahkan sampai ketergantungan dari bahan-bahan yang berbahaya tadi. Ya, itu dia. Bahwasanya kita tahu dia misalnya si Hendrik, dia kemarin G1 misalnya. Ini misalnya ya, G1 ternyata dia sudah mengenal bahaya narkoba ini, ya, dan dia mengkonsumsi ini, bahkan akibatnya sangat banyak. Ya, prestasinya menurun, bahkan ketika ia mau mengkonsumsi itu uangnya tidak ada lagi, ya dia harus berusaha mencari bagaimana caranya biar bisa saya mendapatkan benda ini. Ya, dengan cara apa? Ya mencuri, nah berbohong, gitu. Dan bahkan nanti dampaknya juga bahkan kamu akan masuk penjara. Ya, itu dia. Dia. Nah, ini untuk kepada tubuh kita manusia, dampak-dampak narkobanya. Yang pertama ada kepada otak, menurunkan daya ingat, kepada mata, pupil melebar yang menyebabkan insomnia, kemudian melemahnya aktivitas sel-sel jantung. Ya, ini dia ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kamu kelompok. Ya, bagi kelompok karena di sini ada hanya 4 orang. Ya, saya bagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Hendrik dan Feli. Kemudian kelompok kedua ada Febri dan Ilmi. Nah, ini nak yang patut kamu kerjakan ya kepada nanti ini akan Bapak kasihkan LKPD ini ya. Ini akan Bapak bagikan kepada kamu setiap kelompok. Nah, ya Bapak akan bagikan dulu ya. Ini kelompok 1. Nah, ini Hendrik. LKPD-mu. Ini ya. Febrina, LKPD-mu ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Cara mengerjakannya ialah silakan kamu isi ya terkait tentang sudah Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Kamu akan jawab ya. Di sini saya akan memberikan tugas per kelompok. Yang kelompok pertama itu mengerjakannya di nomor 1 dan 2. Kemudian di kelompok 2 mengerjakan di nomor 3. Ya. Nah, silakan dikerjakan dulu ya. Bapak kasih waktu. Kasih waktu 5 menit. Baik, Pak. Silakan kerjakan dulu diskusi ya sama teman ya. Nah, baik, Bapak akan mau jalan dulu ke kelompok kalian masing-masing. Ya, Bapak akan jalan dulu pada kelompok 1 dulu. Bagaimana Hendrik? Sudah sampai mana? Ada kendala? Masih kami kerjakan, Pak. Masih kami pahami dulu soal ini, Pak. Biar tahu kami nanti menjawabnya, Pak. Iya, kerjakan ya. Diskusi sama kawanmu ya. Baik-baik ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Kerjakan dulu. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan, nak? Ini masih berjalan diskusinya, Pak. Iya. Lanjut ya, jangan main-main. Itu kadang-kadang si Ilmi itu kadang-kadang apa itu? Kadang dia
main-main lempar-lempar kertas lah apalah ya. Bimbing dia tuh ya, harus di itu kan dia, dijaga Iya ya. Pak, memang iya Pak, betul Pak. Oke ya. Eli suka ganggu juga Pak. Jadi aku pun Pak, udah mau bel itu Pak. Oke, iya, ya, bagus ya. Saya rasa di sini kamu akan menampilkan hasilmu ya kepada kelompok 1. Dipersilakan dulu. Nampilkan hasil presentasinya. Bacakan dulu apa yang kita buat tadi tuh. Ayo, silakan. Biar didengar orang itu. Bapak berdiri di sebelah kiri. Bapak suruh mutu. Ayo, silakan kelompok 1. Oh, yang mana itu Pak? Oh, ini. Ya, Oh, pertanyaan 1, 2 kamu tadi ya. Bapak berikan 1, ya. 2 itu ya Pak. Ya. Oh iya, yang silakan. saat mengerjakan LKPD itu ya. Iya, Yang bacakan dulu, pertama, kita kerjakan dulu. soalnya jelaskan dampak mengkonsumsi rokok. Ya, menggunakan rokok pada manusia. Ya. Nah, yang dari hasil diskusi kami, ini dampak rokok ini pada manusia, yaitu 1, mengakibatkan kanker, kemudian serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Kemudian Ya. Pak, yang nomor 2, oh, Abang Henry aja yang Ya, membacakan. iya, lebih bagus ya. Ketua kelas. Ayo. Ya, satu kelompok kami masih Pak. Baik Pak, untuk nomor 2 Pak, dampak dari penggunaan nafza ini bagi tubuh manusia, yang pertama mata Pak, mata pupilnya akan melebar Pak, sehingga mengakibatkan payah tidur. Iya, bagus sekali ya. Ya, oke. Nah, Kemudian baik. yang kedua otak Pak, Iya, baik. Nah, terima kasih ya. Sekarang ditanggapi dulu pada kelompok 2 terkait presentasi kelompok 1 bagaimana? Ayo, kelompok 2 tanggapi dulu. Saya Pak. Ya, silakan nah. Ada yang kurang tuh Pak, kayaknya tadi yang Bapak jelaskan sama jawaban sama si Henry tadi Pak. Oh, itu Kurang ya. ya, pencernaan kulit, nah kurang itu Pak. Iya, bagus ya. Berarti memang aktif ya. Ya, bagus sekali ya. Sekarang kelompok 2 lah maju dulu yo. Kelompok 2 maju. Silakan. Siapa dari kalian? Siapa? Saya aja Pak. Oh ya, silakan. Ya, ini hasil dari diskusi kelompok kami, saya dan juga si Ilmi ya Pak. Ya. Nah, ini dia Pak. Jenis-jenis narkotika dan psikotropika, ada narkotika, morfin, heroin, kokain, ganja. Psikotropikanya sabu, ekstasi, dan ATS Pak. Iya, tolong ditanggapi ya. Bagus sekali ya. Presentasi kelompok 2 ini, tanggapi dulu kelompok 1 ini. Ayo, silakan berikan masukan apa terkait yang sudah dipaparkan kelompok 2. baik Pak, saya Pak, Ya, silakan, Dik. nggak ada di situ Pak tadi Pak. Tadi ada Bapak bawa Ajinomoto, nggak ada dijawab di situ. Oh iya, memang ya, memang. Termasuk narkoba juga tadi itu Pak. Iya. Baik, terima kasih ya. Ini memang hanya sebagai bahan contoh aja ya, anak bapak ya. Ya, oke, baik. Terkait yang sudah kalian tampilkan, kita berikan dulu aplaus ya. Nah, saya rasa sudah cukup bagus ya. Ya. Nah, sekarang terkait tentang itu yang sudah kalian kerjakan tadi cukup bagus ya. Sini kita akan tarik kesimpulan dari materi kita ini bahwasanya apa yang bisa kamu tangkap materi hari ini, Hendrik? Silakan. Yang pertama bahaya Pak menggunakan narkoba itu Pak. Banyak resiko terjadi kerusakan pada tubuh. Ya, bagus ya. Ya, lanjut kepada si Ilmi dulu, Ilmi. Ayo, apa yang udah kamu dapat dari materi hari ini, Nak? Ilmi. ya Pak, bahaya narkotika Pak, bisa menghilangkan kesadaran kita Pak. Iya, bagus ya. Berarti kamu sudah mengikutinya dengan baik dan paham ya, Nak ya. Ya, itulah dia. Bahwasanya ketika kita sudah mengenal ini, ya sebaiknya jangan kita ikuti atau kita lakukan hal-hal ini karena itu tidak baik bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita juga, ya. Terkait dari yang sudah dilaksanakan itu, ada hal-hal yang belum kamu pahami?
anak-anak Bapak semua, Pak, silakan. Pak. ada yang belum kamu pahami terkait materi yang sudah Bapak sampaikan tadi sama kamu? Baik Bapak Ibu, rapat kali ini Sudah jelas Pak, yang Bapak terangkan tadi sudah jelas. Pak. Baik, dosen berarti sudah jelas ya, sudah paham semua ya. Karena tadi memang sudah Bapak kamu tunjukkan melalui hasil presentasi kamu, tanya jawab yang sudah kita lakukan itu sudah cukup bagus. Di situ kamu sudah paham ya. Baik. Untuk kegiatan hari ini ya, sebelum kita akhiri sebaiknya kepada Ilmi dulu. Ilmi silakan dibawakan doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu ya, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang zat-zat adiktif ya nak ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya bisa disiapkan dirinya. Ya, baik, kepada Ilmi kami persilakan untuk memimpin doa penutup. Silakan. Baik Pak, ayo teman-teman kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Berdoa menurut agama dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri hormat. Selamat siang Pak. Pak. Iya, baik. Terima kasih anak Bapak semuanya. Ya, demikian materi kita hari ini. Selamat siang. Oke, terima kasih. Terus ini kayak mana Bang Hendrik? Stop record. Baru pindah ke Record ya. Daily. Stop apa? Pause apa record. stop? Di atas, Stop di aja. atas. Stop ya? Ya, di atas ada stop. Stop sama pause itu. Ya. Ya. Stop aja ya. Stop. Ya. berbeda Ibu Elvi dan Baru ada yes. Pak Basri. Enggak, stop langsung stop berhenti. Iya, iya, sekian, iya, sekian, ya.